Berikutnya adalah tentang postur APBN. Postur artinya bentukan dari APBN. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, karena APBN merupakan salah satu sumber untuk membiayai, menjadi sumber yang mendanai kegiatan sektor publik. Dalam undang-undang APBN yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu harus memiliki ada beberapa peraturan yang mengaturnya. Pertama, seperti mandatory spending 20% itu minimal dari anggaran negara itu untuk pendidikan. Terus kesehatan 5%, dana desa dan dana alokasi umum. Terus ada di sebelah kanan kita membahas mengenai fiscal rule atau kondisi bagaimana peraturan keuangan dari sisi keuangan negara. Maka outstanding atau jumlah utang maksimal adalah 60% dari PDB atau produk domestik bruto. Sedangkan defisit atau selisih kurangnya dari APBN itu 30% dari produk domestik bruto. Oke. Untuk APBN tahun 2020 perubahan dari T-account menjadi I-account. Jadi dalam penulisannya dulunya T-account seperti neraca dalam keuangan, ada penerimaan ada belanja. Sekarang formatnya di I-account memanjang ke bawah. Sebelum menyusun APBN harus ada asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang untuk memahami bagaimana kondisi di sebuah negara, ekonomi sebuah negara. Pertama, pertumbuhan ekonominya berapa, tingkat inflasinya berapa, terus nilai tukar rupiah, karena ada beberapa pembelanjaan yang terkait dengan belanja dari luar negeri. Belanja barang atau investasi dari luar negeri juga terkait kondisi ekonomi yang ada. Nanti hubungannya dengan suku bunga, itu kan nomor 4, suku bunga sertifikat pembiayaan negara 3 bulan. Harga minyak mentah itu juga termasuk, karena nanti selain subsidi juga biaya-biaya terkait dengan bakaran minyak juga akan diperkirakan APBN. Jadi kalau harga minyak naik, otomatis APBN juga akan, anggaran belanjanya juga akan banyak gitu. Begitu juga harga-harga seperti harga gas. Nah, jadi postur APBN terdiri dari 3. Pertama, pendapatan atau penerimaan negara. Yang kedua adalah belanja negara, pengeluaran negara, dan defisit atau selisih kurangnya. Kalau seandainya kurang maka namanya defisit. Nah, kalau defisit dari mana sumbernya itu, maka dibikin sebuah sistem namanya pembiayaan anggaran. Bisa dari utang, bisa dari penerbitan surat berharga dan lain-lain. Jadi kalau seandainya lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran, maka daripada belanja maka akan surplus. Tapi kalau kebanyakan belanja daripada pendapatan, maka dia akan negatif atau defisit.